Halo guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan menyampaikan pesan spiritual, healing, dan motivasi untuk zodiak fire sign Sagittarius, Aries, Leo berlaku untuk bulan Oktober. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi meskipun reading ini untuk zodiak fire sign, tetapi belum tentu resonate buat semua fire sign ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_skandi atau cek linknya ada di kolom deskripsi. Oke? Untuk pesan healingnya dulu ya. Yang pertama, fire sign Sagittarius, Aries, Leo di bulan Oktober. Oke, kita lihat. Pesan healingnya, embracing change, sambut segala bentuk perubahan yang terjadi di bulan Oktober. Jadi perubahan apapun itu ya, mau itu perubahan yang positif, mau yang menurut kamu negatif, mau itu memang baik ya menurut kamu, atau itu perubahan yang buruk menurut kamu sekalipun, tetap sambut segala perubahan itu. Karena segala perubahan yang terjadi itu udah divine order atau kehendak ilahi, dimana kalau perubahan baik ya kita sepatutnya untuk bersyukur dan berterima kasih. Kalau menurut kita itu sebuah perubahan yang negatif atau perubahan buruk ya, mungkin berkaitan dengan siklus pekerjaan mungkin yang ternyata jadi nggak nyaman, atau sikap seseorang yang berubah, atau pasangan, atau ada perubahan mungkin kayak di tempat kerja tuh SOP atau peraturan atau kebijakan ya, semua itu terjadi sebenarnya sih kalau kita mau mengambil hikmahnya ya untuk kebaikan kita sendiri. Namun terkadang di saat yang sama itu kita belum bisa melihat hikmahnya apa, kebaikan buat kita apa. Tapi setelah berjalannya waktu biasanya kita baru akan sadari, oh untung ya ada perubahan itu, untung ya aku nggak apa ya istilahnya, nggak kebawa emosi, untung ya aku bisa menerima itu ya, ternyata tujuannya baik untuk kebaikan diri kita kayak gitu. Oke, kita lanjut pesan healing selanjutnya. Oke, next ya. Untuk angel terapi healingnya Sagittarius, Aries, Leo. Oke. You are provenly clairvoyant. Trust what you see in your mind's eye as well as with your physical side, cycle side. For your spiritual vision help you with healing, teaching, and guidance. Jadi fire sign di bulan Oktober kamu diberikan kepekaan ya, dimana mata ketiga kamu atau mata batin kamu itu terbuka dengan baik. Bukan berarti bisa melihat entitas lain atau hal-hal gaib ya. Beberapa mungkin bisa, tapi nggak semua. Tapi di sini yang dimaksudkan dengan terbukanya mata ketiga atau mata batin, kamu akan peka dengan energi di sekitar kamu, petunjuk-petunjuk yang ada, intuisi kamu makin tajam. Kemudian kamu akan mendapatkan tuntunan ya dari spirit guide kamu. Jadi ya kalau orang lain mungkin nggak bisa merasakan energi di sekitarmu, kamu bisa. Atau kamu juga bisa merasakan hal yang mungkin saja akan terjadi lewat intuisi atau insting kamu. Nah, semua itu gift yang diberikan kepada kalian fire sign akan membantumu untuk healing, teaching, and guidance ya, untuk istilahnya menyembuhkan diri sendiri, self healing, teaching, kamu bisa ajarkan gitu ya, atau amalkan gift kamu, ilmu kamu kepada orang lain dan sebagai petunjuk untuk diri sendiri. Oke.
Kita lanjut untuk wisdom message-nya fire sign. Oke, ada kartu death, ada pesan death di sini. I am learning that endings are merely beginnings. Jadi di bulan Oktober ini ada hal-hal yang memang harus berakhir. Hubungan, relationship, percintaan, pasangan, pacaran, atau pernikahan, hubungan pertemanan, hubungan persahabatan. Bahkan mungkin ekstrimnya ya, jika kamu mungkin ada konflik sama keluarga, bisa jadi putus hubungan persaudaraan juga, atau keluar dari pekerjaan. Kemudian bisa juga kamu berhenti untuk satu bisnis tertentu yang sedang kamu jalani, ya, atau kamu harus kehilangan barang mungkin, atau kamu harus kehilangan uang. Nah, ini semua sebenarnya dari sesuatu hal yang endings atau harus hilang dari kehidupan kita, justru adalah sebuah awal baru ya, untuk kita memulai lembaran baru, kehidupan yang baru dengan energi baru yang udah terpurifikasi ya, udah dimurnikan. Karena gini, ketika kita merasakan kehilangan, kita tuh kan pasti merasa kecewa, sedih, yang pada akhirnya kita pasti akan lebih mendekatkan diri ya ke Sang Pencipta. Kita pasti akan banyak berdoa, kita pasti akan banyak menarik diri ya, berkontemplasi, merenung, mengurangi aktivitas yang negatif-negatif. Nah, otomatis energi kita dimurnikan ya, energi kita kembali menjadi bersih. Nah, itu sebuah awal baru yang nantinya akan banyak hal-hal baik yang hadir di kehidupan kamu, temen, persahabatan, pekerjaan, bisnis, pasangan ya. Oke, untuk pesan bijaknya kita lanjut ya, untuk pesan spiritualnya fire sign Sagittarius, Aries, Leo, satu bulan untuk bulan Oktober. Oke, Sisterhood of the Rose. Yang kedua, don't need to fit in. Kemudian yang ketiga, ada pesan spiritualnya leap. Oke. Sisterhood of the Rose, purity and devotion, priestess, mystic, and teacher. Kamu diberikan gift atau anugerah kecantikan, dan juga kamu bisa memprediksi atau meramal. Nah, lewat kemampuan yang diberikan, jadi kecantikan ini nggak cuma secara fisik ya, tapi kecantikan hati, inner beauty, kecantikan batin juga ya. Dan kamu diberikan anugerah atau gift, kamu bisa memprediksi, meramal, atau merasakan energi di sekitar kamu. Nah, mungkin beberapa dari kalian memang psychic gitu ya, apa namanya ya, kalau bahasa kita dukun ya tapi bahasa kerennya ya psychic, atau kamu indigo, atau mungkin kamu tarot reader, mungkin juga kamu spiritual healer, mungkin juga kamu empat ya, banyak ya. Mungkin juga kamu seorang ini ya, ahli membaca palmistry, garis tangan, atau mungkin kamu seorang astrologis. Jadi banyak ya macamnya, banyak fakultasnya gitu ya. Dan semua itu gift yang diberikan kepada kalian fire sign, kamu harus gunakan sebaik-baiknya untuk kebaikan ya, untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Kamu juga bisa mengamalkan atau membagi ilmu dan wawasan kamu kepada orang-orang. Jadi kita diberikan anugerah itu fungsinya memang tujuannya untuk membantu orang lain ya. Jadi bukan untuk dikip untuk diri sendiri, apalagi sampai kita pelit ilmu, karena ilmu itu kita bagi berapa banyak pun nggak akan habis ya. Oke, pesan yang kedua di sini,
Don't dim to fit in. How are you dimming your light in order to fit in? Jadi apa sih, bagaimana atau apa sesuatu yang memang pas buat kamu, yang bisa memberikanmu kenyamanan. Jadi hal-hal yang memang itu pas buat kamu, memberikan kamu kenyamanan, ya, pekerjaan, circle, aktivitas tertentu, bahkan pasangan, pertemanan. Kalau memang kamu sudah merasa nyaman dengan itu, ya pertahankan gitu. Jadi ibaratnya itu, kalau kita beli sepatu itu kan ukurannya harus pas ya. Kalau misalkan kekecilan atau kegedean itu kan nggak nyaman, ya otomatis harus ditukar ya. Sama halnya dengan kehidupan. Siapapun, apapun yang berdilin dengan kita, kalau memang membuat kita merasa sakit, membuat kita merasa nyaman, ya harus ditukar ya dengan lingkungan baru, circle baru, pertemanan, pekerjaan, bisnis, dan banyak hal lain yang pas gitu ya. Oke. Kemudian you go first, the universe will catch you. Jadi jangan ragu ketika kamu punya misi hidup, kamu punya planning, kamu manifestasikan something gitu ya. Udah, kamu go aja. Yang penting kamu tuh action. The universe will catch you. Semesta akan mensupport kamu dari belakang. Semesta akan menangkap kamu ya. Maksudnya menangkap itu ya, kamu jangan takut untuk terbang seperti ini ya. Jangan, ketika kamu terbang jangan takut untuk jatuh. Semesta mendukung kamu gitu. Selama you have a good intention gitu ya. Selama kamu mempunyai niat dan tujuan yang baik. Oke. Kita sekarang coba cek dengan kartu tarot untuk pesan semestanya. Oke, wow, the devil. Jangan terlalu berambisi ya guys, ngalir aja. Sesuatu hal itu kalau memang buat kamu ya, tanpa harus kamu kejar mati-matian menghalalkan segala cara, ya bakalan buat kamu gitu. Jangan terlalu berambisi. Kemudian juga jangan terlalu kamu forsir energi dan tenagamu. Rezeki sudah ada yang mengatur. Jadi kalau kamu terlalu forsir, kamu pasti akan jatuh sakit. Ya, kamu pasti akan habis energimu. Ketika kamu jatuh sakit, energimu habis, atau bahkan kamu berasa udah tepar ya, yang rugi kamu sendiri. Jadi nggak bisa beraktivitas, jadi nggak bisa produktif lagi. Nah, kemudian juga jangan terbawa arus toksit orang lain. Jadi kalau orang lain toksit, kamu mending menghindar atau mundur aja. Jadi jangan ikutan menjadi toksit. Contoh nih, dalam suatu perdebatan atau ketika kalian ngobrol, mungkin ya awalnya sharing baik-baik gitu ya, atau awalnya bercanda gitu kan, ternyata ada teman kamu yang toksit, marah gitu, emosional, temperamen. Nah, kamu nggak perlu ladenin, mundur aja dari perdebatan, mundur aja dari situasi toksit atau situasi yang panas. Jadi lebih baik jaga energi kamu. Jadi kamunya juga jangan toksit, jangan ambisius, jangan sampai oh nggak bisa aku diginiin, aku harus lawan. Itu nggak perlu ya. Secara spiritual semua hal yang kita lakukan itu pasti ada konsekuensinya gitu loh. Jadi nggak perlu kamu membalas suatu kemarahan, permusuhan, perdebatan, atau cacian, makian ya. Oke, lanjut untuk pesan semestanya. Oke, di Emperor. Pertahankan prinsip kamu, jadi jangan gampang terombang-ambing karena iming-iming, karena rayuan, atau karena kamu terlalu cinta, terlalu bucin ya, sehingga sampai kamu nggak fokus sama diri sendiri, nggak fokus dengan tujuan hidupmu, bahkan kamu sampai apa ya istilahnya itu, melepaskan apa yang menjadi prinsip kamu ya, karena nanti kamu akan menyesal sendiri. Jadi pertahankan apa yang menjadi prinsip kamu, dan bukan berarti egois atau arogan. Yang penting prioritas diri sendiri ya, kitanya tuh nyaman gitu. Jadi jangan sampai melakukan sesuatu hal tapi kamu nggak nyaman hanya karena nggak enak sama orang lain, hanya karena takut ditinggal pacar kamu ya kan. Jadi pertahankan apa yang menjadi prinsip kamu. Oke.
Lanjut ya, untuk pesan semestanya. Oke, Six of Swords. Lakukan perjalanan spiritual ya, bisa seperti ke tempat ibadah, kemudian mungkin ke tempat-tempat sakral, ke tempat-tempat suci, ke tempat-tempat yang diberkati. Nah, dari situ kamu akan bisa mendapatkan berkahnya atau menarik energi positifnya. Jadi untuk kestabilan kamu juga. Kemudian juga kamu harus melepaskan orang-orang yang toksik. Kamu move on dan lakukan juga perjalanan, walaupun mungkin itu bukan perjalanan spiritual ya, mungkin sekedar kamu untuk healing aja ke tempat-tempat baru yang belum pernah kamu datangi. Nah, itu bisa mengembalikan lagi energi kamu yang terkuras. Oke. Next, untuk angel answer ya, fire sign. Kamu pasti punya manifestasi di bulan ini. Apa yang ingin kamu wujudkan? Kita lihat jawaban dari angel apa. Oke, recovery. Ada situasi dan kondisi yang membaik ya, dipulihkan. Jadi kesehatan yang dipulihkan, kemudian keuangan yang berlahan-lahan membaik, hubungan yang mungkin saat ini atau kemarin-kemarin sempat damage gitu ya, hancur, lebur, putus, lose kontak, ghosting. Pokoknya toksiknya orang-orang yang ini ya, berhubungan atau bercinta itu kan begitu ya. Nah, ini hubungan itu akan membaik di bulan ini ya. Ada energi recovery, kondisi keuangan kamu juga, pekerjaan juga ya, segala aspek ya, apa yang sesuaikan apa yang sedang kamu manifestasikan untuk membaik itu apa. Nah, ini akan terwujud. Oke. Next ya, yang terakhir untuk pesan motivasi atau afirmasi fire sign Sagittarius, Aries, Leo untuk bulan Oktober. Oke. My sexuality is secret. Jadi kamu harus pegang prinsip ini. Seks itu sakral, tidak bisa dilakukan dengan sembarangan orang, terutama kalau orang itu toksik, energinya negatif, dia suka berganti-ganti pasangan. Kamu perlu pertimbangkan, karena energi negatif mereka itu ketika kamu berhubungan, kamu akan bisa berimbas ke kamu ya, energi negatifnya ya. Jadi lakukan seks itu karena sakral dengan orang yang benar-benar terpilih, jadi tidak sembarangan ya. Oke guys, ini pesan spiritual healing dan motivasi untuk fire sign Sagittarius, Aries, Leo bulan Oktober. Aku harap ini bisa resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you, bye bye.